Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa karimina dhukhrina wa maulana Muhammad wassalamu ala radiyallahu tabaraka fi sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun fusi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak kurang sedikit apapun dalam tubuh kita untuk mengerjakan ibadah saum pada hari ini, sehingga kita bisa menikmati berbuka walaupun dengan dalam keadaan menu yang sederhana. Allah telah memberikan kita kenikmatan walaupun hanya segelas air hangat berikut dengan kurmanya. Allah masih memberikan kita kenikmatan, kekuatan untuk datang ke masjid yang mulia ini untuk menunaikan ibadah salat Isya berjamaah. Salawat serta salam semoga Allah tetap curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Insyaallah kita juga termasuk kepada barisan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa pada malam hari ini sudah masuk ke malam 27. Itu menandakan bahwasanya kita masuk ke dalam fase hari-hari akhir di bulan Ramadan. Sungguh beruntung orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan ini, bertemu dengan Ramadan ini, lalu dia semangat untuk mengerjakan ibadah puasa. Dia bergembira, dia merasa senang masih dipertemukan oleh bulan Ramadan yang pada dasarnya yang lain belum tentu bisa bertemu dengan bulan mulia ini. Di penghujung akhir bulan Ramadan ini, sebagaimana kita sudah banyak ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan pinggangnya. Itu berarti Rasulullah mengaktifkan modnya dalam fisik tubuhnya untuk beribadah jauh lebih ditingkatkan lagi daripada hari-hari sebelumnya. Bagi sebagian kalangan saudara kita yang muslim yang merasa masih menyepelekan Ramadan ini, harusnya malu terhadap malaikat Jibril, begitu prihatin kepada umatnya Nabi Muhammad, sampai-sampai malaikat Jibril alaihissalam berkata, ruhi ma'anfu rajulin dakhala 'alaiha Ramadan fansalakha qabla ayyagfaralah. Sungguh celaka seorang hamba yang ngaku dirinya beriman kepada Allah, yang ngaku KTP-nya Islam, yang ngaku meyakini bahwasanya Allah itu Ahad, yang meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan dirinya. Akan tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan ini,
dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Dalam konteks hadis ini, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang hamba ingin mendapatkan ampunan jika dirinya sendiri tidak pernah beribadah kepada Allah? Lantas tunjukkan kepada saya sekarang bagaimana caranya mendapatkan ampunan apabila tidak beribadah kepada Allah. Gimana? Oh. Alangkah celakanya, kata malaikat Jibril, jika seorang hamba bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, lalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Masjid Ittihad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah sampai saat ini, sampai detik ini, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak pernah menyadari bahwasanya diri kita pribadi ini banyak salah? Adakah jamaah yang hadir di sini itu tanpa dosa? Bukankah kita semua ini adalah pelaku dosa? Pernah melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk itu, mustahil rasanya ketika kita meminta ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi kita tidak beribadah. Enggak cukup hanya puasa saja terus kita meninggalkan sholat. Puasa kita hanya tidur saja dari fajar sampai terbenamnya matahari. Seakan-akan kita berjuang untuk puasa, tapi kita meninggalkan sholat, maka puasa kita akan sia-sia. Mustahil rasanya ketika seorang hamba memohon doa, memohon ampunan, mohon petunjuk, mohon keringanan, mohon disembuhkan, tapi pribadinya sendiri itu tidak pernah beribadah kepada Allah. Kalau kita sekalian buka Quran surat kedua, juz yang kedua, ayat 183, kalimat yang pertama adalah kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kutiba alaikumusiyam, telah aku wajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku perintahkan kepada kaum-kaum sebelum kalian. Apakah ada sebelum kita ini disuruh untuk berpuasa? Ternyata Allah berfirman, Quran surat 19 ayat yang ke-30 di awal ayat 27-nya. Maryam disuruh puasa oleh Allah melalui lisannya. Tidak boleh berbicara kepada siapapun. Apabila ada yang menanyakan anaknya ini kenapa dilahirkan, biar suruh saja dia bertanya kepada anaknya. Maka mukjizat pertama Siti Maryam kepada Nabi Isa, makhluk masih dalam kategori bayi yang mampu berbicara. Maka yang ditegaskan di kalimat di surat Quran surat 19 ayat 30-nya itu, qala inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Atatnil kitab wa ja'alani nabiyya, dan diberikan kitab oleh Allah untuk dijadikan petunjuk, dan aku ditetapkan sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan.
Ternyata Allah menyeru kepada umat sebelum Nabi Muhammad itu untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah goalnya. Allah itu nyuruh kita puasa itu enggak semata-mata untuk puasa saja. Saking rasa sayangnya Allah kepada kita, ketika kita taat kepada Allah disuruh untuk puasa, kalimat penghujungnya dalam ayat ini adalah kalimat takwa. Takwa kedudukan yang tertinggi sebagai seorang muslim. Lantas bagaimana kemuliaannya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkencang ikat pinggangnya, mengaktifkan modnya untuk beribadah jauh lebih giat lagi di 10 terakhir Ramadan. Quran surat 97 juz yang ke-30 halaman 598. Al-Qadar, kemuliaan maknanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di situ kalimatnya tidak ada Qur'annya, tapi maknahu itu dibalikan lagi kalimat Quran surat kedua ayat 183. Inna anzalnahu, sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran Lailatul Qadar, di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu apa itu malam kemuliaan? Allah sendiri langsung menjawab di ayat yang ketiganya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Mungkin ada sebagian orang yang sudah mengetahui ketika kita buka kitab Lubabun Nuzul halaman 215. Bagaimana asbab ayat ini turun? Bagaimana kemuliaan ini itu diasbabkan, kenapa bisa malam Lailatul Qadar itu mulia? Asbabnya adalah dari seorang Yahudi, dari Ibnu Jarir, dari Mujtahid, bahwasanya dahulu ada seorang Yahudi yang beribadah di malam hari sampai pagi. Lalu dia kemudian melanjutkan aktivitasnya untuk sebagai mujahid untuk membela agamanya, masih dalam konteks Yahudi. Dia melakukan selama 1000 bulan. Kurang lebih dia menghabiskan waktu umurnya itu 84 tahun tanpa putus. Lalu Allah turunkan surat Al-Qadar ini. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjawab, jangan kamu khawatir, jangan kamu iri jika dia bisa melakukan selama 84 tahun tanpa ditinggalkan. Maka kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di dalam kemuliaan ini, di mana Al-Quran, permulaan Al-Quran itu diturunkan, ketika kita mendapatkan malam kemuliaan itu, maka kita tidak menunggu selama 84 tahun. Cukup 30 hari saja kita itikaf. Allah berikan pahala selama 1000 bulan. Kurang apalagi sayangnya Allah sama kita. Kita nurut puasa, kata Allah, Allah jadikan derajat kita itu menjadi orang yang bertakwa. Kita nurut, kata Rasul, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Barang siapa yang menghidupkan di malam-malam Ramadan dengan penuh keyakinan 100% tadarus kita dawamkan. Salat kita, jangankan hal yang wajib, salat sunnah kita lakukan. Salat rawatib kita kerjakan. Rawatib itu jamaknya dari kata tertib. Dari Ummul Habibah radhiyallahu anha, man shalla isnata asyaratan fi yaumin wa lailatin. Barang siapa yang menunaikan salat sunnah 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, dari pagi, dari terbitnya fajar hingga ketemu malam hari, arba'a raka'atin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'da dhuhri, 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla subhi. Bunyalahunna bihinna baiti fil jannah. Allah akan bangunkan surga untuk kita semua yang tidak pernah meninggalkan sholat rawatib. Ini bukan kata saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin kita sadar bahwasanya pentingnya Ramadan ini, maka semakin akan berasa bentar lagi kita akan kehilangan Ramadan, seakan-akan kita akan berpisah. Sangat disayangkan apabila ada saudara-saudara kita yang belum mampu untuk menunaikan ibadah puasa ini, yang belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak mau berpuasa, dia meninggalkan sholat, tapi dia mengharapkan ampunan dari Allah. Lantas gimana caranya? Saya juga pengen kalau seperti itu. Semoga Allah muliakan kepada kita semua, memberikan malam kemuliaan itu. Kita juga insya Allah berharap untuk mendapatkan di malam Lailatul Qadar. Pesan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, banyaklah berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Termasuk itu juga kami dawamkan di hadis lain, Allahumma innaka afuwun ya karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan pernah putus untuk berdoa itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.